Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Khairul Lalib, NPM 243030 Teknik Elektro Universitas Purniadragan. Baik, sini saya akan membahas tentang transistor PCT. Ada 3 bagian, yaitu DC Biasing Analysis, Collector Feedback Bias, Voltage Divider Bias. Transistor adalah sebuah komponen elektronik yang digunakan untuk penguat sebagai sirkuit pemutus, sebagai penyambung, sebagai stabilitas tegangan, modulasi sinyal, dan lain-lain. Fungsi transistor juga sebagai keran listrik yang dimana berdasarkan tegangan inputnya memungkinkan pengalihan listrik yang kuat yang berasal dari sumber listrik. Transistor seperti digambar di atas, yaitu contoh yang pertama ini. Transistor seperti gambar di atas dapat disebut juga transistor bipolar atau transistor PCT. Bipolar transistor bipolar adalah inovasi yang menggantikan transistor tabung itu vacuum tube. Selain dimensi transistor bipolar yang relatif lebih kecil, disipasi dayanya juga lebih kecil sehingga dapat bekerja pada suhu yang lebih dingin. Dalam beberapa aplikasi transistor tabung masih digunakan, terutama pada aplikasi audio, untuk mendapatkan kualitas suaranya yang baik. Namun konsumsi dayanya sangat besar, sebab untuk melepaskan elektron teknik yang digunakan adalah pemanasan filament seperti pada lampu bias. Transistor Biasing Analysis, Transistor Emitting Biasing. Contohnya seperti ini. Baik, selanjutnya sini suatu rangkaian bias emitter menggunakan tegangan suplai positif dan negatif seperti gambar pada gambar 1. Pada rangkaian ini tegangan suplai PEE atau power bias PE atau power bias terhadap Kirchhoff Bias Emitting dengan menerapkan hukum Kirchhoff tegangan di sekeliling rangkaian bias emitter pada gambar 8.1, yaitu A, yang kemudian dilengkapi simbolnya kembali pada gambar 8.1b untuk keperluan analisis memberikan persamaan sebagai berikut. PEE kurang IB kali RP kurang PBE kurang IE dikali RE sama dengan 0. Penyelesaiannya untuk PEE didapat di PEE sama dengan IB dikali RP ditambah IE dikali RE ditambah PBE karena IC sama dengan IE dan IC big sama dengan kali IB, maka IB sama dengan IB per IB. Substitusi IB didapat IE per B yaitu kali RB tambah IE. RE tambah PBE sama dengan PEE. Dengan mengambil faktor IE didapat IE dikali R paralel RS per P tambah RE per tambah PBE sama dengan PEE. Dengan mentransposasi PE
dengan penyelesaian untuk IE didapat. Untuk IE sama dengan PEE kurang PBE yaitu bagi RE ditambah RE per kali P. Karena IC sama dengan IE, maka IC PBE kurang PBE per RE tambah RE per kali P. Dengan emitter dengan referensi ground adalah PE sama dengan min PBE PEE tambah IE kali RE. Tegangan base dengan referensi ground adalah PB sama dengan PB sama dengan PE tambah PBE. Tegangan kolektor dengan referensi ground adalah PC tambah PCC minus IC dikali RC. Untuk pengurangan PE terhadap PC dan dengan menggunakan pendekatan IC sama dengan IE didapat PCE sama dengan PCC dikurang IC dikali RC min PEE ditambah IE dikali RE. PCE sama dengan PCC ditambah PEE dikurang IC dikali RC tambah RE. Rangkaian bias emitter transistor NPN. Bisa dilihat cara rangkaiannya seperti ini. PCC RC. Baik, untuk selanjutnya persamaan 8-1 untuk IE memperlihatkan bahwa rangkaian bias emitter bergantung pada PBE dan B, di mana kedua persamaan tersebut nilainya berubah apabila terjadi perubahan temperatur dan arus. Apabila RE lebih dari RB bagi B, maka persamaannya 8-1 menjadi IE sama dengan PEE dikurang PBE per RE. Kondisi ini membuat IE independen terhadap B. Modifikasi berikut dapat dibuat jika PEE lebih dari PBE sehingga persamaannya untuk IE menjadi PEE. IE-nya sama dengan RE. Kondisi ini membuat IE independen terhadap PBE. Apabila IE-nya independen terhadap P dan PBE, maka titik Q tidak terpengaruhi oleh variasi nilai parameter tersebut, sehingga bias emitter dapat memberikan stabilitas titik Q sesuai dengan yang diharapkan. Kolektor feedback bias umpan balik feedback. Bias transistor merupakan teknik pemberian bias basis suatu rangkaian penguat transistor yang menggunakan resistor sebagai komponen pemberi bias. Itu basis sekaligus sebagai jaringan umpan balik itu feedback. Rangkaian penguat transistor satu tingkat. Tujuan penggunaannya feedback bias pada rangkaian penguat resistor satu tingkat adalah untuk memperbaiki stabilitas titik kerja transistor pada perubahan faktor penguatan transistor P. Rangkaian bias umpan balik feedback pada penguat transistor satu tingkat dapat dilihat pada gambar rangkaian berikut. Rangkaian bias umpan balik yaitu feedback bias transistor. Maaf, gambarnya agak kurang. Sini terdapat sinyal input, sedangkan di sini adalah sinyal output.
resistor, dan kapasitor. Pada rangkaian penguat transistor dengan bias umpan balik, feedback bias di atas untuk mengetahui nilai arus basis IB diterapkan hukum Kirchhoff dengan KPL pada load input basis emitter sebagai berikut. VCC sama dengan IC dikali RC ditambah IB dikali RB ditambah BBE ditambah IE kali RE. Dalam rangkaian penguat transistor dengan bias umpan balik feedback bias, arus yang mengalir pada RC bukan IC, melainkan IC, di mana IC sama dengan IC ditambah IB, karena nilai dari IB adalah sangat kecil dibandingkan IC. Maka secara pendekatan nilai AC sama dengan IC, sehingga IC sama dengan IC sama dengan IE, di mana IC adalah PIB, sehingga diperoleh persamaan berikut. PCC sama dengan BIB dikali RC tambah IB dikali RB tambah PBE tambah BIB ditambah RE, sehingga diperoleh PCC min PBE IB per RB tambah P RC ditambah RE. Sehingga arus kolektor pada rangkaian penguat transistor 1 tingkat dengan bias basis umpan balik feedback bias, nilai arus kolektor pada titik kerja transistor ACK dapat diperoleh dengan mengalihkan IB dengan B, yaitu ACK dengan B maka IB, kemudian nilai PCE dapat ditentukan dengan menerapkan hukum Kirchhoff tegangan KPL pada jaringan low output collector emitters sebagai berikut, yaitu PCC IC dikali RC ditambah PCE ditambah IE kali RE dengan asumsi IC sama dengan IC dan IE sama dengan IC, maka PCC sama dengan IC kali RC tambah PCE tambah IC kali RE, sehingga diperoleh PCE pada titik kerja PCEQ sebagai berikut. PCE sama dengan PCC IC RC tambah RE, konsep stabilitas titik kerja dari perubahan faktor penguatan transistor P pada rangkaian penguat transistor 1 tingkat dengan rangkaian bias umpan balik feedback bias jauh lebih baik dari pemberian bias secara tetap, yaitu fixed bias. Pembagi tegangan voltage divider. Rangkaian pembagi tegangan biasanya digunakan untuk membuat suatu tegangan referensi dari sumber tegangan yang lebih besar titik tegangannya referensi pada sensor. Untuk memberikan bias pada rangkaian penguat atau untuk memberi bias pada komponen aktif, rangkaian pembagi tegangan pada dasarnya dapat dibuat dengan dua buah resistor. Contoh rangkaian dapat membagi tegangan dengan output PO dari tegangan sumber PI menggunakan resistor pembagi tegangan RI dan R2 seperti pada gambar berikut. Rangkaian dasar pembagi tegangan. Dari rangkaian pembagi tegangan di atas dapat dirumuskan dengan tegangan output, yaitu PO arus I-nya mengalir pada R1
X2-nya sehingga tegangan PI-nya berarti PI-nya yang ini arus I mengalir pada X1 dan R2 mengalir arus I-nya yang ini, maka tegangan pada P1 yaitu mengalir ke arus positif mengalir ke I, arus I-nya mengalir ke X1 dan R2 sehingga nilai tegangan sumber PI adalah penjumlahannya. Berarti sehingga PS-nya PI-nya berapa tadi? PI-nya adalah nilai penjumlahannya kok. Berarti di sini adalah nilai penjumlahannya. Nilai penjumlahannya PS dan PO. Itu nilai penjumlahannya, sehingga jika arusnya mengalir ke X1 X2 maka X1 nilai arusnya adalah PS, sedangkan nilai arus X2 adalah PO. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut: PI P8 tambah PO I kali X1 ditambah I dikali X2. Bisa dilihat P1, ini P1 nya nampak bahwa tegangan masukan terbagi menjadi dua bagian, itu OSP, P kali masing-masing sebanding dengan harga resistor yang dikenai tegangan tersebut, sehingga besarnya PO dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu PO sama dengan PI, yaitu X2 X1 tambah X2. Rangkaian pembagi tegangan terbebani. Bisa dilihat gambar rangkaian pembagi tegangan di atas memperlihatkan suatu pembagi tegangan dengan beban terpasang pada terminal keluarannya mengambil arus IO dan penurunan tegangan sebesar PO. Kita akan mencoba menemukan hubungan antara IO dan PO. Jika arus mengalir melalui R1 sebesar I seperti ditunjukkan dalam gambar, maka arus yang mengalir lewat R2 adalah sebesar I dengan IO. PO sama dengan PI, itu R2-nya ditambah R1 tambah R2, itu min IO R1 dikali R2. Baik, gambar rangkaian pembagi tegangan di atas memperlihatkan suatu pembagi tegangan dengan beban terpasang pada terminal keluarannya mengambil arus CO dan penurunannya tegangan sebesar PO. Kita akan mencoba menemukan hubungan antara IO dan PO-nya. Jika arus yang mengalir melalui X1 sebesar I seperti ditunjukkan dalam gambar, maka arus yang mengalir lewat R2 adalah sebesar I minus CO. Anda lihat rumusnya, di mana PO per C adalah besaran tegangan PO tanpa adanya beban, yaitu IO sama dengan O. Dalam harga ini disebut sebagai tegangan keluaran saat rangkaian terbuka, yaitu open circuit atau output voltage sebesar PO per paralel C sama dengan PI, yaitu per R2 per X1 tambah R2.
dengan RP sama dengan R1 dikali R2 per R1 ditambah R2. Sehingga RP disebut sebagai resistansi sumber, di mana harganya sama dengan resistansi R1 dan R2 yang dihubungkan secara paralel sehingga PO-nya per C atau RP-nya tergantung pada sifat dari beban. Sehingga efek PO akibat besarnya beban dapat dengan mudah dihitung dengan menggunakan penyederhana rangkaian seperti terlibat pada gambar berikut. Dengan rangkaian yang disederhanakan seperti di atas, maka dapat dengan mudah ditentukan tegangan output PO-nya. Dengan beban adalah RL-nya, maka besar tegangan output PO-nya. PO adalah rangkaian pembagi tegangan voltiknya. Divider merupakan dasar untuk memahami rangkaian DC atau rangkaian elektronika yang lebih kompleks. Baik, cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.